Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua tetap dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran. Mengingat kondisi masih pandemi, kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi kita harus tetap semangat karena kita masih bisa melakukan pembelajaran secara daring. Untuk kali ini pembelajaran kita tentang statistika dengan submateri modus, ukuran pemusatan data. Mereview sebelumnya kita udah mempelajari materi ukuran pemusatan data untuk median dan rataan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Untuk absensi, kalian bisa lihat link di bawah ini dengan format Google Form. Di sana tertulis tanggal hari ini, kelas, nama siswa, nomor urut. Jangan sampai terlewat ya. Kalau melebihi hari ini, Ibu anggap tidak mengikuti pelajaran. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui definisi modus. Kedua, menyebutkan formula modus secara mandiri dan teliti. Ketiga, serta mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan modus dari tabel distribusi frekuensi secara mandiri. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikator pencapaiannya adalah 3.2.1 mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.2.2 menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.2.3 menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2.2 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kita bahas yuk satu persatu. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jika suatu data hanya mempunyai satu modus disebut unimodal. Dan bila mempunyai dua modus disebut bimodal. Sedangkan jika memiliki modus lebih dari dua disebut multimodal. Modus dilambangkan dengan MU ya. Ya, untuk modus data berkelompok di sini rumusnya MO sama dengan TB ditambah S1 per S1 plus S2 dikalikan panjang kelas. TB adalah tepi bawah kelas, yaitu batas bawah dikurangi setengah.
sedangkan P adalah lebar kelas atau panjang kelas. S1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Untuk S2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh soal, di sini perhatikan tabel berikut ini. Diketahui tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Ditanyakan modus data tersebut. Ya. Untuk modus, kita lihat untuk menentukan kelas, kita lihat frekuensi modusnya yang paling tinggi. Di situ frekuensi tertingginya 18. Terletak di kelas keberapa? Kelas ke-4. Bisa dilihat di situ intervalnya antara 65 sampai 69. Untuk tepi bawah modus, kelas modus di situ karena batas bawahnya 65, kita kurangi setengah. Jadinya tepi bawahnya 64,5. Untuk S1 itu adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Berarti 18 dikurangi 6. Jadi didapat 12. Untuk S2 itu adalah selisih dengan kelas sesudahnya. Jadinya di situ 18 dikurangi 9, didapat nilainya 9. Untuk panjang kelas, itu rumusnya TA min TB. TA-nya di situ 69,5 didapat dari batas atas ditambah setengah. Dan untuk batas bawahnya itu di situ 65. Jadi tepi bawahnya 65 dikurangi setengah, jadinya 64,5. Kita kurangkan hasilnya panjang kelas 5. Jadi kita substitusikan ke dalam rumus. TB sama dengan 64,5 ditambah S1-nya 12. S1 plus S2 jadinya 21 dikalikan panjang kelas 5. Didapat hasil akhir 67,36. Jadi modus data tersebut adalah 67,36. Demikian anak-anakku. Nah, materi di atas sudah saya upload di dalam Google Classroom dalam bentuk modul seperti berikut. Jadi kalian bisa download di sana. Selain itu, berikut ada soal dari penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, kalian dapat mengerjakan soal tersebut dan berdiskusi dengan kelompok kalian ya pada bagian LKPD yang sudah saya bagikan dan saya share di WA group ataupun di Google Classroom. Dan hasil diskusi kalian bisa dikirim lewat WA group dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pelajaran hari ini kita sudah mempelajari modus data berkelompok dalam ukuran pemusatan data. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Berikut, terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.